selamat siang God Lovers. Bertemu lagi dengan saya Katy Tobing dalam acara Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di channel Diaspora TV tentunya. Siang ini Diaspora TV menghadirkan seorang narasumber spesial yang jauh-jauh datang dari New York, Amerika Serikat. Beliau datang ke Indonesia untuk beberapa urusan. Dan salah satunya untuk menghadiri berbagai undangan wawancara media terkait buku karyanya tentang perjalanan dan kesaksian hidupnya. Nah, ini saya kebetulan ada bukunya, saudara. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut tentang buku dan tentang penulis dari buku ini. Keberadaannya untuk bisa berkunjung, bekerja, bahkan menetap dan mendapatkan pasangan hidup di negeri Paman Sam bukan sebuah kebetulan, tetapi menurut beliau itu adalah sebuah karya Tuhan di dalam hidupnya. Perjalanan masa lalunya yang cukup suram, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, membuatnya berada di titik nadir paling bawah dalam hidupnya. Sesungguhnya apa yang dialaminya? Bagaimana dia bisa dipulihkan dari kepahitan hati? Langsung saja kita sapa narasumber kita, Kak Ita Ginting Snyder. Benar ya Kak? Snydernya benar ya Kak? Benar, benar sekali. Wah, ya. Puji Tuhan. Selamat siang Kak Ita, apa kabar? Selamat siang. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan diri hadir di Diaspora TV. Dan sampai kapan ya Kak Ita di Indonesia ya? Saya sampai Februari 11. Sampai Februari 11. Ya, masih di Jakarta. Baik, puji Tuhan. Kita ingin sekali nih mendengarkan kisah Ibu Ita bagaimana jatuh bangun di dalam mengalami proses kehidupan yang luar biasa dan tentu sangat menarik untuk bisa menjadi berkat bagi God Lover semua. Namun sebelum kita memulai acara talk show yang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, kalau Tuhan boleh mempertemukan kami dengan sosok Kak Ita. Kami bersyukur bahwa beliau boleh hadir, boleh menjadi berkat pada siang hari ini bagi setiap pendengar God Lovers yang mendengar maupun melihat tayangan ini. Kami percaya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menaruh sesuatu di hati setiap para God Lovers sehingga acara atau talk show siang hari ini tidak lewat begitu saja, tetapi mereka semua boleh mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Bapak, Engkau yang memimpin perbincangan kami siang hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God Lovers, seperti biasa tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak guna like video ini dan memberikan komentar. Barangkali God Lover ingin memberikan saran atau masukan kepada kami, tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Kami tunggu. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV, kami ucapkan selamat datang. Kami juga ingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV dan jangan lupa untuk menekan tombol bel notifikasi karena dengan begitu Anda menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Baik Kak Ita, bisa cerita ya Kak Ita tentang tempat lahir dan besar di mana? Oh ya, saya lahir di Kota Medan, ya. Terus belajar juga di Medan, semua sekolah, kuliah juga pernah di Medan. Terus ya akhirnya perjalanan hidup saya dibawa Tuhan merantau keliling beberapa kota di Indonesia, pernah tinggal di Jogja dan pernah tinggal juga di beberapa negara seperti di Taiwan. Saya pernah ada di Taiwan, ya. Ada kunjungan beberapa negara di Asia. Ya. Lantas kurang lebih itu perjalanan saya 5 tahun traveling di Indonesia dan ke sekitar Asia. Total di endnya tahun 97 Tuhan bawa saya ke Amerika. Wow, luar biasa. Tapi sebenarnya awal sebelum saya berangkat ke Amerika, tujuan saya mau ke Jerman. Oh, iya gitu. Jadi sebelum harusnya mau ke Jerman. Iya gitu. Tetapi 2 bulan kemudian setelah itu, dengar suara Tuhan. Saya yakin itu pasti karena
pimpinan Tuhan, akhirnya saya ambil keputusan, saya berangkat ke New York City. Wow, luar biasa. Jadi seorang Kak Ita yang dari Medan, sekarang tinggal di New York City, saudara. Nah, Kak Ita, kita agak kembali ke belakang sedikit ya. Bagaimana sih Kak Ita waktu itu melewati kehidupan di kampung? Oh, cerita kehidupan masa lalu saya ya. Sebenarnya saya tuh orang yang nggak terlalu terbuka, ya banyak berdiam, arti kata banyak bergumul dengan Tuhan, gitu. Karena pada saat saya ambil keputusan dari masa-masa kecil, saya selalu memang cinta Tuhan, saya percaya sekali, gitu. Lantas masuk masa remaja, saya juga senang beraktivitas di gereja ketika itu. Kembali masa kuliahan, saya juga anak yang biasa-biasa aja gitu. Ya takut sama orang tua, takut sekali ya karena orang tua kami tegas. Kami didik dengan sedikit disiplin gitu. Lantas pada saat saya mulai umur 22, saya menentukan pilihan saya sendiri gitu. Walaupun ada biasa ya orang tua kami dari tradisi dari suku Batak gitu, ada pariban, ada impal gitu, tapi saya selalu bilang sama ibu saya, enggak ibu, saya belum waktunya gitu kan. Terus zaman itu udah umur 22 tahun tuh harus sudah boleh punya pacar gitu kan gitu. Terus saya bilang belum gitu. Singkat cerita akhirnya saya ambil keputusan dengan pilihan saya sendiri gitu. Saya ambil pilihan saya sendiri, saya bilang, enggak mama, saya punya pilihan gitu. Baik, Kak Ita, waktu itu orang tua sebelum tinggal di Medan itu tinggal di kampung apa kalau boleh tahu nama kampungnya? Nama kampungnya Gunung Setember. Gunung Setember. Iya, itu Kabupaten Sidikalang. Sidikalang. Iya, Gunung Setember itu Kabupaten Dairi ya, Dairi itu Sidikalang, setahu saya. Sumatera tapi ya mungkin saya jelaskan yang kurang. Iya. Baik. Nah, bagaimana ceritanya orang tua dari kampung Gunung Setember itu bisa pindah ke Medan gitu Kak? Oh iya, zaman itu bapak itu dua bersaudara laki-laki. Akhirnya dia ngambil keputusan bilang dia lebih senang pindah ke kota Medan. Karena waktu itu ada zaman-zaman masih zaman Belanda juga, dia masih sebagai petugas, bapak itu pejuang 45 juga, pensiunan pejuang 45, pahlawan iya, dan dia juga ketika dia meninggal dikuburkan di makam pahlawan, di Medan. Di Medan, lantas dia kalau nggak salah tahun 60-an pindah ke kota Medan, tahun 1960-an. Terus dia menetap di Medan di daerah Jalan Binjai gitu. Gak lama kemudian, 4 tahun kemudian lahirlah saya di Medan. Lahir di Medan, jadi saya lahir di Medan. Jadi masa kecil dan masa remaja banyak dihabiskan di Medan ya Kak. Betul. Ya. Wow, luar biasa. Nah, di dalam kita ngomongin tentang buku ini juga ya Kak, buku Kak Ita nih My True Life Story Ita by Ita Ginting Snyder. Saudara, Kak Ita mengeluarkan buku ini setelah berapa lama ya Kak ini bisa terjadi nih buku nih ceritanya? Hampir 14 bulan. 14 bulan dan dalam buku ini Kakak mengungkapkan bahwa Kakak tuh adalah seorang yang penurut sama orang tua, terutama sama mama ya Kak ya, sama mama dan selalu berusaha untuk membantu papa mama. Tapi di buku ini juga Kakak ceritakan bahwa Kakak malah menolak jodoh yang diberikan oleh mama gitu, malah Kakak memilih pilihan Kakak sendiri. Bisa cerita sedikit soal kisah ini Kak? Oh, ketika itu saya sudah mulai kuliahan ya, zaman kuliahan saya tulis di buku semua tentang bagaimana seorang wanita kepingin dicintai, gitu. Ada rasa pingin jatuh cinta mulai dari masa umur anak kuliahan gitu. Tapi ibu saya juga zaman itu ya tahun 6 ketika umur saya udah 22, dia juga punya pilihan. Saya kenalkan gitu, terus saya bilang, mama enggak,
ya belum siap gitu, karena saya juga punya teman gitu. Lantas akhirnya ibu saya bilang, kenapa? Kalian kan masih anak-anak kuliah, anak-anak kuliah itu mah belum menghasilkan gitu. Orang tua mama saya bilang gitu. Tapi saya selalu walaupun menolak secara ini, saya selalu diam aja. Saya bilang, mama belum waktunya, saya masih mau sekolah, masih mau kuliah. Karena pada saat itu ada 3 pria ya yang sedang mendekati Kak Ita ini. Jadi ada seorang calon dokter, ada pengusaha, tetapi ada juga anak kuliahan yang masih tinggal di Yogyakarta. Nah, bagaimana kakak menentukan pilihan ketika itu? Ya, sebagai seorang masih bisa dibilang nggak remaja ya, udah 22 tahun, agak sulit juga memang ketika itu gitu. Saya sendiri punya ada teman gitu, tapi sebagai seorang anak umur 22 tahun itu, sang teman ini nggak pernah menceritakan, kita berhubungan secara gimana orang pacaran gitu, nggak ada komitmen gitu. Tapi ketika usia-usia seperti itu, saya merasa dicintain, tapi saya mencintai dia, tapi nggak pernah tercetus kata-kata kita kayak PHP gitu ya Kak, kalau istilah anak sekarang tuh memberi harapan palsu. Terus itu berjalan kira kurang lebih 2-3 tahun gitu ya. Nggak lama kemudian saya kenalan dengan itu seorang nama Martin gitu. Martin kebetulan masih kuliah di Jogja ketika itu, mau menyelesaikan skripsinya. Terus kami kenalan, saya masih semester kelima waktu itu. Saya kuliah di perbankan. Terus dia anak catatan sipil gitu. Anak sipil gitu ya. Lantas kami punya hubungan baik, Lantas dia bilang, saya serius loh, saya mau cari pasangan untuk berumah tangga gitu kan. Lantas saya merasa, kok ini serius banget sih gitu. Akhirnya saya terpesona dengan kata-kata itu gitu. Oh, ini orangnya seriusan gitu. Terus orang tuanya juga baik, keluarga baik gitu. Baik dengan Bang Martin ya? Iya, ketika itu gitu. Ada rasa anak umur 20-an ya. 20-an. Iya. Lantas kami, singkat cerita, kami belum selesai kuliahnya dua-dua. Kami siap berumah tangga, karena orang menikah gitu. Kami menikah dan ibunya mendukung semua gitu. Walaupun tanda kutip ibu saya tuh kurang setuju. Karena ibu saya ada pilihan. Gitu. Karena Bang Martin ini pada saat itu masih kuliah dan tinggalnya di Jogja, sementara Kak Ita tinggal di Medan, betul ya? Kenapa sih kakak kekeh pada waktu itu untuk memilih seorang calon suami yang masih kuliah dan tinggal berjauhan dari kakak? Itu sedikit memang kalau dilihat bagaimana saya tuh ada kesombongan ya, menurut saya ada rasa kesombongan saya. Saya nggak mau jodoh saya tuh ditentukan sama orang tua gitu kan, nggak mau gitu. Saya belajar dari kakak saya juga gitu kan, dia dijodohin tapi saya nggak mau gitu kan, ada rasa seperti itu gitu. Walaupun saya anak yang nurut, selalu hormat, takut sama orang tua, tapi untuk kali ini saya nggak mau gitu kan. Saya kan punya teman, saya udah punya pacar gitu. Jadi saya maintain hubungan kami, walaupun dia jauh, kami tetap bersurat-suratan gitu ketika itu. Jadi tapi setelah menikah, yang saya baca dari buku ini, buku ini luar biasa banget saudara ya. Saya baca hanya cukup 2 hari saja dan karena sangat menarik sekali dan disitulah perjalanan kakak dimulai ya. Pada saat kakak memutuskan menikah dan bersama-sama tinggal di Yogyakarta, begitu ya Kak? Betul. Nah, kalau kita lihat peristiwa ke belakang dan kakak saat ini, apa sih hikmat yang kakak Ita pelajari dari peristiwa kemarin itu? Banyak yang kita bisa ambil ya. Saya juga termasuk anak yang nggak dengar orang tua, karena waktu itu saya bilang, Mama pilihan jodoh saya nggak mau ditentukan sama orang tua. Saya bilang, saya udah ada temen gitu, menurut saya ini yang terbaik gitu.
walaupun ibu saya bilang, bener, kan kamu masih kuliah dua-dua, dia belum selesai kuliahnya gitu. Terus saya bilang, enggak Mama, kami cocok, kami udah nyatu, udah seiya kami mau menikah gitu. Jadi singkat cerita, walaupun ketika itu orang tua saya kurang setuju, akhirnya kami tetap kekeh kami menikah. Dan kami terus tinggal di Jogja. Iya, dalam buku ini kakak juga menceritakan bagaimana sosok mama ya, yang sangat begitu kuat karakternya di dalam hidup kakak. Iya. Dan Kak Ita, bagaimana Kak Ita menggambarkan peran dan cinta mama kepada Kak Ita? Wah, saya luar biasa ya. Saya banyak banget belajar dari ibu saya. Ibu saya adalah orang yang pekerja keras dan dia betul-betul cinta keluarga, cinta anak-anak, keluarga termasuk saudara dari ibu saya sendiri, dari keluarga mama, bapak, semua. Iya, dia betul-betul ibu yang cukup teladan buat kami semua, termasuk keluarga-keluarga juga. Dia betul-betul mama yang baik, mama yang setia juga ya dalam rumah tangganya gitu ya. Dan mama itu juga mama yang takut akan Tuhan. Selalu mengingatkan kami terus untuk beribadah. Ya. Apa yang Kak Ita paling kangenin tentang mama? Yang paling saya kangenin, Ya. she's a really peacemaker di tengah-tengah keluarga. Semua apa tuh saya bilang, ponakannya, keluarga dari mama sendiri pun semua kangen sama mama. Karena ada persoalan kecil bisa menjadi persoalan besar menjadi kecil. Ada beban, selalu mama ada di sana. Dia selalu kayak in front of the family gitu. Wow, luar biasa. She's always standing for everyone gitu. Mama she's so sweet, mama. Walaupun dia tough sekali gitu. Dan mama suka bicara straight to the point. Dan itu yang saya kangen, walaupun sudah usia kita begini, tapi saya kangen dengan suaranya. Ya, karena mama sudah meninggal pada tahun berapa? 2006. 2006, baik. Dan Kak Ita, kalau boleh tahu, kalau misalnya mama nih, bayangkan mama masih ada di depan kakak dan menonton video ini, apa tuh yang Kak Ita ingin utarakan kepada mama? Wow. Ya, terima kasih sekali. Saya bersyukur sekali buat ibu saya yang mendidik saya, menguatkan saya di dalam banyak hal. Jatuh bangunnya rumah tangga saya dari awal, ibu saya selalu berdiri teguh menguatkan saya. Secara khusus ketika saya pisah dengan anak-anak juga ya, ibu saya sangat menguatkan saya. Dan kalau bukan karena dukungan ibu, bapak, dan keluarga, saya ketika itu udah nothing. I'm nothing without them. So hard when we had through difficult time ya. Jadi mama adalah sosok mama yang tangguh, yang kuat, yang begitu menginspirasi buat kami semua anak-anaknya. Baik. God's Lovers, kini Anda semua memiliki kesempatan juga untuk mendukung setiap program penjangkauan jiwa di Diaspora TV. Salah satunya dengan mendukung program talk show ini, Anda bisa mengirimkan dukungan Anda di rekening yang ada di layar kaca atau skin kris yang tersedia. Jangan lupa bubuhkan angka 04 di belakang nominal donasi saudara dan mohon bukti transfer dikirim ke nomor WA yang ada di layar kaca God's Lovers semua. Terima kasih. Kami juga mengundang Anda untuk ikut pada Sekolah Orientasi Melayani atau SOM yang akan dimulai pada 1 Maret 2023 setiap hari Rabu pukul 18.30 sampai 20.30 melalui Zoom. Dan silahkan mendaftar di nomor WA yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Baik Kak Ita, kita kembali membicarakan buku Kak Ita ini ya. Bagaimana Kak Ita memilih untuk menikah di usia 22 tahun. Dan disitulah journey begin. Perjalanan dimulai ya. Nah, pilihan Anda dengan mengandalkan cinta
jatuh pada seseorang yang masih belum lulus kuliah dan malah terjadilah prahara itu. Bisa cerita Ibu Ita, prahara apa yang Ibu alami pada saat itu? Iya, memang sangat sulit bagi saya untuk menoleh ke belakang, tetapi saya coba mengingat semua kembali ya. Berat sekali sih karena pada saat kami memulai menikah, lantas kami tinggal di Jogja, kami tinggal di Jogja dan terbayangnya kami harus menghidupin kehidupan sehari-hari, suami masih kuliah. Waktu itu saya ambil janji, oh ya nanti kamu lanjut di Jogja gitu. Saya sempat daftarin sekolah mau melanjut kuliah di Jogja gitu. Tetapi itu cuman kerinduan, udah daftarin. Tapi saya nggak bisa mampu melakukan kuliahan saya karena yang saya hadapi terus kehidupan sehari-hari itu nggak selayaknya seharusnya suami istri gitu ya. Saya mendapat tekanan, saya mendapat kekerasan gitu. Terus saya bilang, oh gimana ya kalau kita udah berumah tangga gini, kita jadi dibantu sama orang tua terus nggak menyenangkan. Gimana kalau saya berusaha dagang, saya berusaha untuk menghidupi, menambahkan kehidupan kami sehari-hari. Bahkan saya itu pernah nenteng-nenteng tas barang untuk dibawa ke rumah guru-guru dosen di UGM. Jadi buku ini Kakak ceritakannya tentang bagaimana Kakak berjualan. Jualan apa Kak kalau boleh tahu waktu itu? Pertama awalnya kami berjualan di Malioboro loh. Jualan makanan lesehan di Malioboro. Oh iya. Iya, jualan makanan lesehan di Malioboro. Nggak lama 7 bulan kemudian saya hamil. Terus nggak lama anak saya lahir, yang paling tua namanya Andi, Steve. Terus saya merasa nggak nyaman ya, dagang terus gitu, dagang makanan di Malioboro gitu. Terus sementara saya posisi hamil gitu. Terus di situ saya mendapat tekanan-tekanan juga. Gitu. Gimana nih Kakak kalau mengenang tentang waktu itu sempat jualan di Malioboro pada saat hamil, bagaimana perasaan Kakak mengenang hal itu? So sad ya. Saya kalau kemarin ke Malioboro pas lagi ke Jogja itu 4 tahun yang lalu, saya bilang sama suami, oh iya saya pernah ngalamin dagang seperti saudara-saudara yang ada di sini gitu. Saya bilang mengingatkan masa lalu saya suka gitu sama suami. Oh iya itulah. Pada saat Kakak berkunjung kembali ke Jogja ke Jogja dan memori gitu. itu terulang kembali. Terus saya ingat pernah beberapa kali dagangan saya tumpah. Dagangan saya tumpah dan kami waktu itu tinggal di Ledorat Makan, tetangga dengan keraton. Gitu. Terus kami antarin makanan tuh naik beca ke Malioboro, kurang lebih 10 menit gitu. Gitu ceritanya di tengah perjuangan Kakak untuk hidup bersama dengan suami mencukupkan kehidupan dengan berjualan ya sehari-hari, walaupun waktu itu masih didukung dengan orang tua, tetapi Kakak sebagai pribadi yang memang dari awal masih kecil tuh selalu diajar sama orang tua untuk bertanggung jawab akan hidupnya mencari uang ya, makanya. Dan pada saat itu juga ada tekanan dari suami, yaitu suami seringkali bersikap kasar kepada Kakak. Nah, bagaimana Kakak menghadapi hal itu? Bagaimana Kakak pada waktu itu bisa sabar melalui hal itu? Oh, saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan ya. Saya selalu bilang, Tuhan, kalau Tuhan udah persatukan saya, berarti God, you have a purpose gitu. Saya bilang, kuatkan saya gitu. Tapi saya jalanin. Akhirnya saya kuat. Sampai anak saya yang pertama lahir di Jogja itu. Tapi terus saya mendapat tekanan dan kalau sekarang dibilang KDRT ya. Iya, itu physically saya betul-betul sampai waktu ketika saya hamil pun sebenarnya dia melakukan physically saya betul-betul down ya. Saya bilang, Tuhan, waktu saya melahirkan anak saya bilang, Tuhan, kalau anak saya lahir sehat itu cuma karena anugerah Tuhan. Karena berapa kali saya nggak sayang sama diri sendiri gitu, ada rasa aduh Tuhan apa saya mati aja gitu ya, saya bilang gitu. Tapi
Terus saya ingat, oh enggak, Tuhan gak akan biarkan saya jatuh, saya pasti kuat gitu. Jadi saya selalu memang bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Itu awal daripada rumah tangga saya. Rumah tangga ya, berarti kakak bergumul ya pada saat itu terus, ya, dengan Tuhan, dengan diri sendiri ya. Iya. Semangat yang kakak taruh di dalam hati kakak ya untuk bisa menghadapi semua itu. Baik, dari pernikahan dengan Bang Martin tadi ya, Kak Ita memiliki 2 anak, Steve dan Sandy. Bisa dibilang artinya selain sukacita ada air mata juga bersama 2 anak ibu ini. Boleh cerita sedikit Bu tentang Steve dan Sandy di mana sekarang dan bagaimana komunikasinya dengan Kak Ita saat ini? Ya, dari awal begitu sangat sakit ya. Saya sebenarnya ketika itu nggak kuat pisah dari anak-anak gitu, karena di awal perkawinan 7 bulan kami pisah. Ketika Andi masih Steve masih umur. Sorry Kak, aku potong, kita bisa lihat di layar kaca ini dengan Steve atau Andi? Ini Monica Sandy ya. Ini Andi ya. Kami pisah masih anak-anak umur pertama Andi umur 8 bulan, kami pisah 7 bulan. Saya dipisahkan dari Andi karena waktu itu adat kami tradisional itu bilang, oh kalau pisahan anak-anak milik suami gitu. Jadi saya bilang saya nggak mau pisah. Jadi anak-anak pada saat itu dibawa dengan suami. Pada saat kakak memutuskan diri mempisah sementara ya, dengan suami ya. Baik. Terus nggak lama kemudian kami Andi makin besar ya, Steve kurang lebih 1,5 tahun kami bersatu lagi. Kami bersatu lagi. Ya artinya saya belajar dari perpisahan itu. Mereka juga komitmen, ada satu perubahan, dia udah bikin perubahan dan akhirnya kami bersatu dan kami kembali ke Jogja. Papanya menyelesaikan sekolahnya di Jogja lagi dan kami kembali di Jogja dan kami tinggal di Jogja lagi ketika itu. Selesai kuliahnya kurang lebih itu kami 1,5 tahun, kami balik lagi ke Jakarta. Balik ke Jakarta, orang tua bilang, biaya kos di Jakarta mahal, bagaimana kalau Ita pulang dulu sama anak-anak ke Medan, ya kami tinggal di Medan sama ibu mertua. Terus papanya cari pekerjaan di Jakarta ketika itu. Baik, artinya Steve dan Andi sekarang sudah berumur berapa Kak? Masing-masing? 33 tahun. 33 tahun ya. Kecilin 30. Yang kecil 30. 31 ya. Nah, bagaimana komunikasi kakak nih sekarang dengan puji Tuhan, saya bisa merasakan bagaimana perasaan anak-anak yang it's not easy buat anak-anak. Saya tahu mentally ya anak-anak itu akibat daripada masa lalu kami ya, anak-anak itu betul-betul ada rasa trauma, bitterness juga seperti apa yang saya rasakan gitu. Akhirnya, tapi kami terus sekarang anak-anak komunikasi dengan baik dan saya juga terus bikin pendekatan, walaupun dari awal nggak mudah, tapi kami terus bikin pendekatan dan nge-support anak-anak juga, apa rencana mereka ke depannya, gitu. Artinya komunikasi dengan anak-anak juga semakin membaik ya Kak ya. Semakin membaik. Walaupun Kakak mengerti bagaimana keadaan mereka melalui semua ini ya, tidak mudah gitu bagi mereka berdua ya. Dan puji Tuhan komunikasi semakin membaik saat ini ya Kak. Amin. Nah kalau boleh tahu seperti apa sih Kak KDRT yang dialami Kakak pada saat itu? Wow, that's so hard. Kalau menoleh ke belakang itu memang berat sekali buat saya. Ya, saya mendapat pukulan-pukulan yang keras ketika saya hamil anak pertama juga. Ya. Kalau saya baca, sorry Kak, kalau saya baca dari buku awal pernikahan juga sebelum Kakak hamil juga sudah mengalami banyak kekerasan ya. Iya, saya pernah dikejar dengan pisau gitu ya. Sempat ngelihat pisau itu trauma gitu. Agak lama, asal lihat pisau itu takut gitu. Saya dikejar-kejar pakai pisau gitu. Saya pun nggak ngerti juga ya kenapa gitu. Lantas saya udah dia marah, saya bujuk lagi gitu.
please gitu ya. Saya tuh kayak seperti apa ya, kayak binatang yang ketakutan gitu. Tapi saya terus bertahan sampai akhirnya lahir anak yang pertama. Terus ya itu tadi bersatu lagi sampai akhirnya lahir anak kedua gitu. Ketika lahir anak kedua, saya pikir dia ada perubahan, tetapi juga terus masih melakukan KDRT yang sama. Bahkan di depan keluarga, di depan orang tua dia lakukan, melihat bagaimana perbuatannya buat saya gitu. Saya dipukul sampai mata saya itu ada hitam, sampai saya nggak berani ketemu mama saya 1 bulan. Jadi saya bilang, kenapa, Ita di mana gitu, karena saya bantu-bantu bisnis mama juga kan waktu itu. Ini saya sembunyikan karena saya bilang, saya tahu orang tua saya nggak setuju dengan saya kembali lagi, tapi saya bilang, enggak Tuhan, saya mau tetap pertahankan rumah tangga saya. Saya bilang, enggak Tuhan, Tuhan udah persatukan, saya akan bertahan gitu. Ketika itu sampai endingnya Monica udah umur 1,5 tahun, hampir jalan 2 tahun. Di situ juga banyak hal-hal yang lebih keras lagi dengan perbuatan dia judi, dia melakukan ya ada wanita lain dan banyak hal-hal yang sulit buat saya untuk menceritakan secara detail. Tapi kalau mungkin ada teman-teman di luar sana kepingin lebih tahu, lebih serius, mungkin mau tahu tentang Ita, mungkin boleh dibaca di dalam buku. Di dalam buku ini bagaimana Kak Ita bangkit dari bagaimana saya bangkit dari keterpurukan itu ya. Nah, waktu itu kan Steve dan Sandy itu masih kecil gitu ya. Pada saat Kakak memutuskan untuk berpisah, apa yang sering ditanyakan oleh Steve dan Sandy tentang hubungan Kakak dengan Bang Martin yang papa mereka? Yang pasti anak-anak kan nggak mengerti ya, dia masih kecil gitu kan. Saya coba ya mendekatin anak-anak gitu, tapi saya nggak berani langsung. Orang tua saya yang jemput anak-anak kalau saya kangen ketemu sama anak-anak gitu. Orang tua saya, mama saya yang selalu jemput anak-anak. Saya bilang saya kangen sama anak-anak gitu. Gimana ya, saya nggak bisa jelaskan banget, tapi hati saya itu sebagai seorang ibu berat sekali gitu, berat sekali. Karena pasti ada pertanyaan ya Kak dari mereka ya, gitu. Dari anak-anaknya. Dan saya yakin waktu itu anak-anak saya juga ada brainwash ya, ada brainwash membuat saya juga merasa nggak diterima sama anak-anak ketika itu. Saya udah merasakan gitu. Baik. Memang keadaan seperti itu yang tidak bisa kita hindari ya Kak, dimana pada saat seorang ibu berpisah dengan anak-anak. Tetapi bagaimana Kakak mulai menjalin hubungan lagi dengan anak-anak ketika itu? Sampai sekarang tuh gimana hubungannya semakin membaik? Bagaimana usaha Kakak untuk membangun hubungan itu? Itu saya yakin semua karena pertolongan Tuhan ya. Walaupun saya tidak dekat sama anak-anak physically gitu, tapi saya selalu bangun komunikasi lewat telepon gitu. Saya lakukan yang terbaik yang semampu saya sebagai ibu gitu ya, nge-support mereka untuk sekolah dan kuliah gitu. Tapi salah satu dari anak saya yang laki-laki kurang mau sekolah ya, dia senang berwira swasta gitu. Terus kalau yang yang paling kecilnya juga tadinya bekerja di sebuah perhotelan gitu, sambil menjalankan bisnisnya gitu. Jadi saya tetap support aja dengan apa kemauan mereka gitu. Dengan kasih seorang ibu ya Kak ya? Iya benar. Kasih seorang ibu dan pasti pertolongan Tuhan juga ya Kak? Oh pasti, semua karena Tuhan. Jujur siang malam saya sebagai termasuk dalam tim doa ya, saya berdoa buat orang lain. Pasti saya berdoa buat anak saya, keluarga dan teman-teman. Itu paling utama. Luar biasa. Nah, ketika masih kecil karena Kak Ita, papa mereka, anak-anak terpaksa berpisah jauh juga dengan Kakak. Selama berapa lama dalam keadaan itu? Pasti sakit sekali gitu, harus ke New York ya kan untuk juga menggapai sesuatu yang menjadi impian Kakak, juga pasti untuk anak-anak juga pastinya ya. Tujuannya. Iya, tujuannya ya.
Itu berat sekali ya. Ketika saya berpisah dengan anak-anak saya keduanya, itu betul-betul itu di dalam titik yang terendah dalam hidup saya. Saya merasa nggak bisa bangkit, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya merasa saya tuh kayak merasa sampah. Artinya saya merasa gagal. Sebagai seorang ibu saya gagal ya. Sebagai seorang istri juga saya merasa gagal karena saya nggak sanggup, nggak kuat sama sekali. Bahkan saya rasa nyawa saya pun nggak sayang ketika itu. Saya rasanya mau lari, nggak tahu lari kemana gitu. Tapi ada satu hal ketika saya memasuki tahun 90 awal, saya mulai bekerja di sebuah perusahaan. Saya lama bekerja kayak itu ya. Saya nggak berani ketemu orang, nggak berani ketemu siapa aja gitu. Di situ saya bersyukur sekali karena ada anak-anak Tuhan yang di sekitar saya. Lingkungan saya adalah wanita-wanita yang kuat, wanita yang gagah, yang orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu membangkitkan saya, memberi saya semangat. Akhirnya saya bergabung di dalam satu pelayanan gereja ketika itu. Di Tangerang itu ya waktu itu ya? Itu kerja di Tangerang, tetapi saya bergabung dalam pelayanannya di namanya Gedung Kenanga. Gedung Kenanga. Charismatic Worship Service, ya, CWS dulu disebut ya, yang di Senen Raya. Benar. Ya. Ketika saya di situ, akhirnya saya dikuatkan, bergabung di dalam beberapa pelayanan. Saya mulai dari pelayanan doa semalam suntuk ketika itu. Di tahun 90 awal kami bangkitkan ada satu doa semalam suntuk. Berarti itu ya. Dan kakak aktif di situ ya? Begitu kurang lebih ya saya waktu itu. Baik. Dan itu menguatkan saya sehingga saya rasanya bangkit kembali. Saya berpikir ya, kalau saya nggak kuat, bagaimana saya untuk menolong anak-anak ke depannya gitu. Jadi saya mau berdiri teguh pada awal itu. Baik, Kak, mulai usia berapa Steve dan Sandy mulai mengerti semua peristiwa yang Kakak alami? Saya pikir anak-anak juga lama baru bisa mengerti dan dia lama baru bisa menerima saya ketika itu. Kan saya bisa merasakan karena mereka juga mendapat tekanan yang keras dari papanya dan dia juga betul-betul merasakan ya kurang merasakan kasih seorang ibu, so pasti. Dan tinggal sama neneknya juga. Dan tinggal sama neneknya ya, selama Kakak ada tinggal berjauhan dengan mereka. Iya, betul. Yang ketika itu mereka dari umur 10 tahun udah dipisahkan, satu di Medan, satu di Jakarta. Jadi mostly yang perempuan racing di Jakarta, yang satu di Medan. Yang satu di Medan ya, keadaan. Mereka get together once while. Oke. Sekarang tinggal di Jakarta semua ya Kak ya? Yang satu tetap di Medan. Yang satu tetap di Medan, baik. Yang satu di Jakarta. Artinya kedua anak ini dekat juga dengan ayah mereka sebenarnya ya? Ketika itu iya, tapi it's too bad ya. Dia juga udah Tuhan panggil pas tahun kurang lebih 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu. Jadi sebelum saya move on yang ke lebih jauh lagi, saya memang banyak memasuki fase-fase yang berat ya. Pertama ketika saya ada di dalam pelayanan itu, saya ingin dikuatkan, saya ingin memperbaiki iman saya. Paling penting, saya percaya, saya bilang, saya butuh dikuatkan dulu. Bagaimana saya bisa bangkit kalau saya nggak punya iman gitu ya. Akhirnya di situ saya betul-betul orang-orang di sekitar saya menguatkan saya banget. Saya bergabung dalam pelayanan itu membuat saya bisa berdiri. Dan akhirnya fokus dengan karir saya juga, nggak gampang saya untuk memaafkan papanya. Itu berat sekali buat saya. Akhirnya tahun 95 ketika saya pulang dari Taiwan, terus saya bilang sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya betul-betul saya berdoa buat orang lain, saya banyak berdoa buat orang lain, tapi saya juga harus memaafkan sesuatu yang saya pendam bertahun-tahun gitu ya. Saya udah banyak bitterness dalam kehidupan itu terlalu banyak. Ada rasa dendam, rasa marah, bahkan takut, bahkan ada rasa benci buat laki-laki. Saya merasa ada rasa hate gitu di dalam hati. Trauma yang luar biasa.
Akhirnya saya mencuri, saya bilang, Tuhan, saya mau mengampuni dia, saya mau mengasihi dia, Tuhan. Saya merasa ada sesuatu yang nggak benar dalam diri saya. Saya udah berdoa buat orang lain, Tuhan, buat orang-orang di sekitar saya. Saya udah sebagai konselor, tapi Tuhan ada sudah sesuatu. Sebagai pendoa syafaat saya sebagai pendoa ya? syafaat, Tuhan, tapi ada sesuatu di dalam belum dibereskan gitu. Jadi saya di situ saya bilang sama Tuhan, saya betul-betul minta didoakan, saya minta doa berkali-kali, doa pelepasan, sehingga rasa dendam saya itu bisa lepas dan hilang gitu. Itu saya percaya itu karena anugerah Tuhan ya. Lantas suatu ketika saya betul-betul berdoa, saya bilang di dalam doa saya gitu, Tuhan, saya mengampuni dia. Saya mau kalau dia boleh kenal Tuhan lebih dekat juga gitu. Walaupun dia dengan kehidupannya, tapi saya tidak mau menyimpan kepahitan itu lagi. Saya betul-betul didoakan dengan hamba Tuhan, yang terjadilah doa pelepasan itu, sehingga I was liris gitu ya. Saya merasa bebas dan itu butuh waktu ya, nggak secepat begitu ya. Lantas saya juga tulis di buku ini, saya bilang be free and forgive and be free. Forgive and be free. Jadi waktu saya sudah melepaskan rasa dendam, marah saya, kepahitan itu, saya merasa ada kebebasan. Arti kata saya layak gitu. Saya bertahun-tahun saya merasa Tuhan ada sesuatu yang nggak layak dalam diri saya. Saya juga bergabung dalam pendoa, tapi saya tidak memaafkan orang lain gitu awalnya. Iya, wow, luar biasa. Disitulah kakak mulai merasakan kelepasan. Ya, berdamai dengan orang yang dibenci dan berdamai dengan diri sendiri. Terutama kakak berdamai dengan Tuhan, seperti itu ya kak ya. Nah, Kak, kalau Steve dan Sandi menonton video ini, apa yang kakak ingin ucapkan kepada mereka ya? Apa yang kakak ingin sampaikan kepada anak-anak kakak ini? Oh ya, buat anak-anakku ya, buat Andi dan Monica, saya percaya nggak ada yang terlambat. Yang sebagaimana sekarang kita udah punya hubungan baik sama mama ya, Andi juga. Saya percaya ada rencana Tuhan ke depannya, terus positive thinking sangat penting banget, dan Tuhan akan memberkati Andi dan segala rencana dan usahanya. Mama yakin Tuhan akan memberkati setiap apapun yang Andi kerjakan. Demikian juga buat Monica, saya yakin nggak secara kebetulan ya, kalau Monica ada di Jakarta dan mengerjakan segala pekerjaannya dengan baik, dan saya percaya langkah-langkah Monica akan diatur oleh Tuhan, dan Tuhan akan menuntun Monica untuk masa depan yang lebih baik lagi. Dan dalam kesempatan ini Mama mau bilang, please forgive me. Saya juga merasa bukan mama yang baik buat anak-anakku. Mungkin saya juga dibilang mama yang gagal, yang pernah gagal. Tapi sekarang buat saya itu nggak pernah yang terlambat. Nothing is impossible. Dalam Tuhan semua bisa berubah gitu. Baik, puji Tuhan. Baik Kak, kita mau ngobrol tentang sekarang nih. Sekarang ini kakak tinggal di New York. Iya, benar sekali. Dan akhirnya dipertemukan dengan seorang yang bernama Fred Schneider. Betul ya Kak? Iya benar. Bagaimana pernikahan ini bisa terjadi Kak? Wow, udah this long story ya. Tapi ya untuk move on itu sulit loh, nggak gampang. Berapa belas tahun ya kalau saya baca di buku? Kurang lebih 12 tahun 12, saya single. 12 atau 13 ya? Iya, 13 tahun ya sepertinya di buku ya. Baik, di layar kaca ini dia abang ya, Abang Fred. Ini setelah berapa tahun pernikahan Kak? Oh, ini 15 tahun anniversary 15 tahun kemarin anniversary. Wow, luar biasa. Nah, gimana Kak bisa diceritakan pertemuan dengan Abang Fred ini? Oh, yes. Aku pikir semua bukan secara kebetulan ya. Ya, itu ketika saya move on, punya hati gitu. Itu tadi semua bisa berjalan dengan baik. Itu karena ada pelepasan yang pemulihan. Ada pemulihan buat saya secara pribadi gitu. Akhirnya tahun berlanjut, di tahun 97 saya ambil komitmen, saya mau tinggalkan karir saya di Jakarta. Saya bilang saya mau
berangkat ke Jerman gitu awalnya gitu. Saya bilang saya mau berangkat ke Jerman karena saya punya ada banyak sahabat juga di luar negeri ketika itu. Tetapi saya udah punya visa Jerman, udah semua tersedia ketika itu. Tapi 2 bulan kemudian saya change my mind gitu. Tiba-tiba kayaknya suara Tuhan tuh bilang enggak, Ita, New York is the best gitu ya. Akhirnya saya bilang oh ya udah, saya apply visa Amerika waktu itu. Akhirnya semua Tuhan sediakan juga. Dengan begitunya Tuhan mengarahkan perjalanan saya gitu. Akhirnya saya pindah ke New York. Pertama saya hanya cuma visiting ya, mau tinggal kunjungan New York beberapa bulan gitu. Ya, nggak lama saya tinggal di New York. Di situ kira-kira kurang lebih 5 bulan saya di New York. Saya terkejut aja ya gitu. Oh my God, this is New York gitu kan. Saya oh my God. Itu pertama kali ya Kak berkunjung ke untuk New York Amerika waktu itu ya. Amerika ya. Enggak lama kemudian saya ada kesempatan bekerja loh. Wow. Di Dunkin Donut. Dunkin Donut itu pertama kali ya bekerja di Amerika. Iya. Baik. Lantas saya bekerja berapa bulan, saya bilang saya harus pulang ke Indonesia lagi. Saya pulang ke Indonesia. Kurang lebih ngunjungin orang tua saya, ya, ngunjungin anak-anak. Tapi memang udah terasa nggak betah gitu di Indonesia waktu itu, karena saya pikir mungkin saya bisa berkarir di Amerika gitu. Akhirnya saya putuskan saya kembali ke New York City, dan di situ saya terakhir ketemu sama Bapak ya. Nggak lama saya pulang sampai di New York. Setahun kemudian Bapak dipanggil Tuhan. Jadi memang ada maksud Tuhan baik waktu itu saya pulang ya. Sejak kepulangan saya 97 itu, 97 akhir saya pulang ke Indonesia. Dari situ saya terus 98 saya netap di New York. Wow, jadi dari tahun 98 hingga saat ini ya Kak menetap di New York. 98 saya langsung tetap di New York. Apa sih yang Kakak paling suka dari seorang Abang Fred ini? Is a nice guy. Ya. Fred apa adanya juga. Bagaimana awal kami kenalan juga. It's not easy ya. Saya juga artinya sulit untuk menerima laki-laki. Artinya saat itu ya, move on itu sulit sekali. Sesudah single 12-13 tahun itu rasanya takut gitu. Nggak mungkin. Sebagai wanita tuh ada rasa dia mungkin nggak terima saya kan juga udah punya anak. Ada rasa seperti itu gitu. Layaknya ya mungkin wanita yang lain juga gitu. Tapi I kill my mind gitu. Saya bilang enggak, saya harus lawan gitu. Terus ada dorongan dari orang tua saya ketika itu mama saya masih hidup, termasuk kakak-kakak saya. Ita, sampai kapan kamu mau single sendiri gitu ya? Ada dorongan keluarga. Mungkin udah waktunya move on ya gitu kan. Ibu saya juga sedih melihat saya sendiri terus, apalagi saya jauh gitu. Karena dorongan-dorongan keluarga, dan saya sendiri pun merasa ya. Terus saya bilang dengan doa saya, ya udah Tuhan, kalau memang Tuhan berkenan, ya udah kasihlah saya suami Tuhan, nggak hanya pacar. Saya takut gitu ya. Saya bilang ya Tuhan, saya mau dikasih suami. Itu doa saya. Dan gitu. akhirnya dipertemukan dengan Abang Fred. Bertahun-tahun saya berdoa, akhirnya terjawablah di tahun 2000. Iya. Dan sudah berapa tahun pernikahan Kak? Kami sampai tahun ini jalan 22 tahun. 22 tahun pernikahan. Wow, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu Kak, kegiatan apa sih yang Kakak rutin lakukan di New York sampai saat ini? Wow, New York ya. Kehidupan sehari-hari di sana ya memang ya. Kita tinggal di New York harus bekerja, itu so pasti ya. New York City is one the expensive city. Gitu. Ya awalnya saya bekerja seperti saya bilang tadi, saya di awalnya pernah di Dunkin Donut, pernah namanya untuk hidup ya harus survive, you have to do anything gitu kan. Lantas move on
akhirnya berapa tahun kemudian saya pindah ke perusahaan jewelry. Saya lama di industri Diamond District ya, bekerja di sebuah jewelry company di New York City di Manhattan. Lantas saya kurang lebih 4 tahun kerja di perusahaan itu juga. Berbarengan waktunya disitulah saya mengenal suami juga. Kami kenalan sama Fred di tahun awal 2000 itu. Akhirnya begitu kami kenalan, nggak lama kemudian akhirnya kami punya komitmen untuk berumah tangga. Walaupun saya ada rasa takut saya nggak diterima, ada rasa saya mungkin nggak layak gitu. Tetapi akhirnya Tuhan pertemukan kami di suatu tempat, kebetulan waktu itu. Akhirnya kami kenalan di sebuah tempat. Akhirnya kami lanjut hubungan, maintain relationship kami selama kurang 4-5 bulan. Fred bilang, would you marry me? Gitu kan. Ya. Terus akhirnya saya juga buka hati. Dengan dia bisa menerima saya apa adanya, saya bersyukur sekali. Gitu. Iya, artinya Bang Fred juga telah tahu ya bagaimana masa lalu saya yang membuat trauma dan pada saat berumah tangga hal itu memengaruhi nggak Kak waktu memulai kembali berumah tangga? Dari awal ada rasa trauma, tetapi saya bersyukur selama 13 tahun itu saya single, artinya saya juga banyak belajar. Saya tetap ada dalam hati ya ketika itu. Mungkin saya perlu lebih banyak belajar, mungkin saya perlu lebih, ketika itu saya punya iman belum kuat gitu ya, sebagai wanita yang kawin muda gitu. Jadi saya terus ada koreksi diri gitu, bahwa saya mungkin kali ini saya harus bisa, saya harus banyak belajar lebih banyak lagi gitu, karena saya memasuki fase berumah tangga serius gitu. Akhirnya saya take time, akhirnya karena Fred juga adalah seorang pria yang baik, yang dia bisa menerima saya apa adanya, dan dia senang belajar dengan culture Indonesia. Itu juga membuat nyambung ya. Dan saya sendiri juga beradaptasi dengan keluarganya. American life ya gitu, kita belajar. Wow, luar biasa. Baik Cat Lovers, hari ini kita sudah terhubung dengan suami dari Kak Ita Ginting Snyder ya, yang bertempat tinggal di New York. Dan hari ini udah malam ya Kak di sana ya Kak ya. Udah jam 12 ya, jam 12 malam. Wow, pasti. Tapi tetap semangat nih kayaknya nih. Nah, hai Abang. Abang Fred. Hai. Makasih untuk undang saya ke interview ini. Thank you. Bagus sekali. So you can speak Indonesian ya? Sedikit. Thanks, Han. I think you miss Kak Ita a lot ya. Oh ya, saya rindu istri saya banyak. Sorry? Saya rindu istri saya banyak. So sweet. Okay. So, Abang Fred. So you've been married with Kak Ita for 22 years, I think, if I'm not wrong. Yes, you're right. Wow. 20 years old, 20 years been married. Yeah. Wow. Yeah, more than 20, yeah. So 22 di Mei. 10 Mei. Yes, it's coming soon. Wow, coming soon, the anniversary, okay? So, can you tell us the story, when was the first time you met Sister Ita? And what attracted you to Sister Ita at that time? Let's see. Saya ketemu Ita di pesta. Saya lihat dia nari sedikit, dia punya irama bagus, dia manis dengan baju seperti pelaut, and saya mau ngomong dengan dia, and saya tidak pernah ketemu orang Indonesia di Amerika,
Saya sudah pergi ke Indonesia untuk vacation. Yeah. Let's see, 4 tahun yang lalu. And saya saya bilang hello ke Ita, and saya tanya, oh apa negara kamu? Kamu dari apa negara? And she said yes, and I said, oh, so Philippines, gak Thailand, gak, and saya coba hampir setiap negara di Asia, right? And so then finally saya tanya, oh, Indonesia? And she said, yes, saya dari Indonesia. And, pesta di malam, so saya bilang, selamat pagi ke dia, saya nervous. And dia mulai ketawa, and then, kita punya, nice conversation. And she was very, very sweet person, and we really hit it off right away. So what attracted you to Sis smile? Very nice smile. You can tell. You can see it. I agree. And she seemed like she had a good sense of herself. She was very very calm and very mature and everything, but at the same time she seemed like she was a lot of fun. So she had a great combination of Yeah. features, Wow. Mana So, sekali, right? yeah. Thank you, Han. So what do you think about her? How was he now? Oh, well, Ita wanita kuat, dia punya masa-masa sulit sekali. Suami pertama, dia punya masa-masa sulit. So, saya senang sekali yang dia bisa fokus dan selesai buku kamu ada penting sekali untuk dia, dan saya pikir banyak wanita bisa belajar dari buku kamu. And I think it's Ita dari Indonesia, tetapi wanita dari negara lain bisa belajar, bisa punya inspirasi dari buku. It's sedih sekali, tetapi ada cerita untuk wanita dari di mana di dunia, Is that okay? We pray that you and Kaita always under God's protection and keep the spirit for be stronger and a Together. good couple. Yeah. So Terima kasih. hope for the best. Thank you. Oh, Oh, I see the picture. So cute. yeah, you saw the picture, right? That's my mother-in-law. Yeah, this is so sweetheart. Yeah. Yeah. Fred has Yeah, three my mom siblings. was Three siblings. Yeah, Fred is older. Yeah. I see. lucky then. So this the Oh, wow, that picture is Reception. 22 years ago. yeah, 22 years ago. That So was when what That's a little. was that? honeymoon. Yeah, we had honeymoon to Hawaii. Yeah, yeah, it was yeah. Bali, so. Banyak Wow, tahun you yang have lalu. a lot of this is, good memories, Oh, thank good you. moments Yeah. together. Yes, many Okay. nice. So Abang No Fred, pressure. Yes. so Abang Fred, what is your message for Kaita during in Indonesia? Well, I would say to keep focused, because you have an important message in your book, and it's going to be a big blessing and inspiration to many women in Indonesia.
And then I know that Ida's already working on the translation of the book into English. Oh, yeah, yeah. And that in turn, because it's kind of a universal story, unfortunately, women around the world Amen. go through this terrible ordeal in different forms. So I think it could be inspiration for women, not just in Indonesia, but eventually in other countries as well, when it gets translated Thank into you. other languages. Amen, amen. Amen. So thank you for join us, Abang Fred. We hope that Thank you so much for having someday me. we can meet each other when Kak Yes. Ita Oh, I hope so. visit Indonesia again. That would be wonderful. Thank you. Yes. Thank you. Bye-bye. God bless Thanks, you. honey. Thanks. Baik, God Lovers, saat ini kita sudah terhubung dengan Ibu Nana Ginting, kakak dari Kak Ita. Selamat siang, Ibu Nana. Ya, selamat siang. Wow, kabar baik pasti ya Bu Nana ya. Ya, baik. Puji Tuhan. Terima kasih sudah berkenan untuk berpartisipasi dalam talk show ini bersama dengan Kak Ita. Kalau boleh tahu nih Bu Nana, apa yang Bu Nana ingat tentang Kak Ita ini? Tentang masih tinggal bersama-sama di Medan waktu itu. Saya ingat ya pada saat sebelum berumah tangga ya. Sebelum berumah tangga ya kami hidup bersama. Setelah itu dia berkenalan dengan suaminya itu Din. Jadi setelah mereka beberapa lama mereka berteman, kebetulan ada juga keluarga yang mau dengan dia, jadi keluarga mau menjodohkan dengan seorang Jakarta, seorang usaha. Tapi karena Ita ini memang dia senang dengan orang yang berpendidikan, dia tidak mau menerima perjodohan. Dia lebih memilih Martin sebagai suami dia karena dia berpendidikan. Pada saat itu dia belum selesai kuliah. Jadi beberapa bulan mereka berteman, akhirnya mereka memilih untuk berkeluarga. Meskipun keluarga kami, bapak dan ibu saya tidak menyetujui dia memilih si Martin. Dia lebih senang kalau dijodohkan dengan saudara itu. Tapi kalau sudah jodoh ya, akhirnya setuju udah pilihan dia dengan suaminya itu ya, Martin itu. Akhirnya mereka menikah, buat pesta adat, dan setelah beberapa minggu, beberapa bulan dia dibawa ke Jogja. Setelah sampai di Jogja, selama di Jogja dia nggak pernah ngasih kabar kalau dia diperlakukan tidak baik dengan suaminya. Akhirnya setelah dia hamil dan mempunyai anak yang pertama itu, orang ini kepingin berkunjung ke Jogja. Jadi dikabari bahwasanya mereka akan datang, bapak dan ibu saya datang ke sana. Setelah sampai di sana, memang penerimaan si Martin bagus ya, dijemput dia. Setelah beberapa minggu di Jogja, baru ketahuan bahwasanya Martin ini sering memperlakukan kasar pada adik saya ini. Akhirnya orang-orang yang bertetangga dengan adik saya ini bercerita, kasihan Mbak Ita Bu, Mbak Ita ini kasihan loh, dibuat kejam kali suaminya gitu. Mama mula-mula nggak percaya karena dia baik, selalu di depan mama ini selalu baik. Jadi setelah itu sudah mulai curiga. Ditanya sama adik saya ini Ita, dia nggak mau bilang mula-mula, cuman dia nangis saja. Nah, tapi akhirnya bapak dan mama saya mengajak kita balik aja dulu ke Medan gitu. Mula-mula ke Jakarta dulu ke tempat paman kami. Setelah itu baru lanjut ke Medan, pulang ke Medan. Sampai di Medan sudah tahulah mama semua karena udah terus terang dia di mobil pun di bus di perjalanan kita ini sudah mulai cerita langsung terus terang dia bahwasanya dia sakit kali, penderitaannya sangat berat selama di Jogja.
ada sedikit emas kemarin waktu dia di Medan pun habis diminta diambil sama si Martin ini. Jadi habis semua apa-apa barang-barang ataupun perhiasan-perhiasan dia yang diterimanya sebelum dia habis semua dia diambil dijual sama si Martin. Terus terang dia cerita sama mama saya. Jadi sudah sampai di Medan ya terus orang tua ambil inisiatif bahwasanya mereka nggak mungkin lagi diteruskan karena cukup menderita kaum sama si Martin. Lebih baik kalian pisah aja gitulah orang tua bilang. Mula-mula dia berat juga hatinya untuk berpisah, tapi karena melihat bagaimana penderitaan yang dialaminya, kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, akhirnya dia mau. Jadi kalau kami di adat Karo kan kalau sudah berpisah, anak itu kan ikut suami. Anaknya masih umur sekitar 9 atau 10 bulan begitu si Andir. Jadi setelah itu datanglah pihak keluarga laki-laki itu menjemput cucunya dari tempat mama kita. Jadi jemput dibawalah ke rumahnya. Jadi setelah beberapa lama begitu dia di sana ya Ita mula-mula pisah dengan anaknya sangat sedih sekali ya. Sedih sekali dia pisah dengan anaknya. Tapi apa boleh buat daripada derita makin dalam akhirnya ya keraskanlah hatinya demi masa depan. Jangan terulang kembali kekerasan itu diterimanya. Ya, akhirnya dia pun mau juga ya, meskipun saat berpisah itu kita ini diungsikan ke tempat kita. Lalu dicari suaminya, rujuk kembali gitu. Diungsikanlah tempat dan dikasih tahu bahwa selalu ada datang dibilang gitu. Baik, Kak Nana waktu itu, waktu itu Kak Nana sebagai seorang kakak mendengar cerita seperti itu, apa yang Kak Nana rasakan dan apa yang Kak Nana lakukan? Kami semuanya mendukung dia, baiklah nggak usah lagi dilanjutkan, kalau kali kau rasa hidup dengan dia, kami bilang gitu. Mendukung dialah dengan apa yang dia inginkan pada saat itu. Dia cukup sakit memang kalau yang dialaminya itu. Baik, artinya keluarga juga merasakan ya bahwa keadaan seperti itu tidak bisa dipertahankan terlalu lama karena juga keadaan Kak Ita yang mungkin saat itu sudah mulai sakit sekali ya, sakit sekali. Nah, Kak Nana, tapi puji Tuhan semuanya itu bisa dilalui dan sekarang Kak Ita boleh seperti Kak Ita sekarang yang luar biasa ya Kak Nana. Apalagi sudah mengeluarkan buku yang kita percaya bahwa itu akan jadi berkat bagi banyak orang. Nah mungkin Kak Nana sebagai seorang kakak, apa yang ingin disampaikan kepada Kak Ita saat ini? Mungkin ada sesuatu hal yang selama ini mungkin belum pernah disampaikan kepada Kak Ita. Boleh Kak, silakan. Ya, saya berharap semogalah Ita ini selalu semakin sukses ya. Semakin sukses dia selalu dalam bahagia bersama Fred ya di Amerika. Semoga buku-buku yang diterbitkan ini semakin lancar ya, semakin banyak peminatnya untuk membaca. Amin. Terutama wanita-wanita yang banyak mengalami KDRT di dalam rumah tangganya. Ini sangat bermanfaat sekali lah. Saya pun membaca bukunya itu kemarin, baru teringat kembali kisah-kisah dia yang dulu itu. Baru selesai saya baca. Baik, tentu Kak Nana sangat kangen ya dengan, sempat ketemu nggak ini waktu di Indonesia sekarang sempat bertemu ya dengan Natalan pertama sekali. Natalan pertama. 26 tahun nggak pernah Natalan di Medan, baru kemarin ini Natalan bersama. Apa sih Kak Nana yang paling dirinduin dari Kak Ita ini? Ya yang dirinduin ya apa ya, yang paling dirinduin. Saya tuh senang dengan dia memang karena adik saya, dia pas sekali bawahan saya. Oh, jadi setelah Kak Nana, Kak Ita ya, di bawahnya langsung ya.
dia orangnya paling apa ya, semangat sekali untuk maju. Jadi dia banyak sekali masih sama saya saran-saran gimana berpegang, bagaimana mendidik anak-anak gitu, banyak dikasih saran-saran. Iya, iya. Anak-anak Nah, ini nih bersaudara. Iya. 6 bersaudara sebenarnya Iya, ya Kak, yang tapi laki- ini iya. dengan para sistersnya Iya, ya. sister, itu foto Jadi udah 5 perempuan, 1 Laki-laki. laki-laki, dan ini dengan kakak-kakak tercinta. Berarti kakak di antara mereka yang paling bungsu di antara perempuan? Nomor 5. Oh, nomor 5. Yang paling Iya, bungsu ya. yang di tengah, yang di Oh, kulitnya oke, putih itu yang di oke, tengah. Iya, iya. Nah, Kak Nana, kan Kak Ita ini tinggalnya di New York. Masih sering berkomunikasi ya, walaupun tinggal sangat berjauhan seperti itu? Iya sering berkomunikasi. Dia rajin kali video call sama kita. Ya. Kita di sini kan udah malam tidur, di sana mereka siang. Sampai jam 2 malam kadang-kadang kita. Wow, saking kangennya ya. Nah, harapan dan doa apa yang ingin disampaikan Kak Nana kepada Kak Ita? Ya itu harapannya ya semoga mereka bahagia bersama, makin sukses kayaknya juga di sana, pekerjaan makin sukses, boleh dibilang hampir sampai ke Medan. Jadi kami itu kadang-kadang belum apapun udah jumpa lagi dengan dia gitu. Tadi bawa jalan-jalan. Jadi kita kan senang kalau dibawa jalan-jalan, anak-anak juga senang dibawa jalan-jalan. Iya, iya, iya. Wow, baik. Mungkin Kak Ita ada yang ingin disampaikan kepada Kak Nana nih pada saat ini? Oh, boleh. Thank you Kak Nana, makasih banget udah menguatkan aku. Terima kasih, thank you so much for your support ya. Mudah-mudahan kita sehat semua, karena kita percaya kalau aku bisa menulis buku ini selesai Kak, itu hanya karena by grace of God. Amin. Jadi semua karena kemurahan Tuhan, dan juga kakak-kakak aku semua nge-support. Terima kasih Kak, semoga buku ini bisa jadi berkat untuk Amin. banyak wanita-wanita yang di luar sana. Amin, baik. Wow, sweet. Terima kasih Kak Nana untuk kesempatannya boleh berpartisipasi dalam talk show Diaspora TV. Kami berdoa untuk Kak Nana dan seluruh keluarga tetap dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Baik, salam kami buat keluarga dan sampai ketemu lagi ya Kak Nana. Shalom. Shalom. Bye. Saat ini kakak tinggal di New York dan bergereja di mana Kak? Oh iya, saya selama kurang lebih berapa tahun, tadinya saya dari awal saya ada gereja di Manhattan, namanya Times Square Church ya, dari awal ya. Itu juga selalu menguatkan saya ketika saya ada di New York. Jadi betul-betul selalu hanya karena anugerah Tuhan gitu ya. Sendiri single itu kan nggak gampang ya. Tapi saya selalu cari rumah ibadah itu karena saya tahu cuman itu yang menguatkan saya gitu. Awal saya di Times Square Church, gak lama kemudian saya berumah tangga sama Fred. Akhirnya kami cari gereja Indonesia, dan kami sekarang beribadah di gereja Father Slope Church, itu ada di New York juga. Baik, baik, luar biasa Kak Ita. Kalau boleh berbincang-bincang siang hari ini. Nah, mungkin waktunya ini nggak cukup ya Kak untuk membicarakan pengalaman yang luar biasa itu, bagaimana jatuh bangun bersama dengan Tuhan dan Tuhan pulihkan. Dan saat ini juga kakak melayani di gereja Father Slope Church. Ya itu tadi ya. Nah, akhirnya kakak juga membuat sebuah buku ya, karya pertama ini ya Kak. Karya pertama dengan judul Ita My True Life Story. Nah, apa pesan yang ingin kakak sampaikan dalam buku ini, dan di mana God's Lovers bisa mendapatkan buku ini Kak Ita? Oh iya, betul sekali ya. Buku ini sebenarnya udah tersedia di toko online ya. Mas Media udah menyediakan, udah ada adminnya juga. Sekarang buku ini mungkin teman-teman di luar sana kepingin penasaran dengan buku Ita ya. Sekarang udah tersedia di toko Vedia, ada websitenya juga, juga di Shopee, toko Shopee juga. Ya.
di 2. Dan saya sedang mengerjakan English version-nya, Ya. mungkin dalam waktu dekat Baik. ada juga English version-nya. Baik. Pasti waktu kakak memulai buku ini ada harapan yang kakak inginkan melalui buku ini. Apa sih kak harapannya? Oh iya, harapan saya khususnya untuk wanita-wanita yang pernah tersakiti ataupun belum pernah tersakiti, saya pikir perlu belajar juga dari masa lalu saya yang begitu pahit, dan saya pikir udah saatnya untuk wanita-wanita di luar sana boleh bangkit, dan you have to speak up, you have to stand for yourself gitu. Tapi memang semua itu karena pertolongan Tuhan. Jadi saya percaya lewat buku saya yang pertama mudah-mudahan bisa menjamah teman-teman yang pernah mengalami pengalaman seperti saya. Ya. Mudah-mudahan kita bangkit bersama, dan pertolongan Tuhan selalu, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Itu yang saya bisa sampaikan. Baik, puji Tuhan Kak Ita. Baik, God Lovers. Baik Kak Ita, terima kasih untuk kisah yang begitu luar biasa, yang sangat menginspirasi bagi setiap God Lovers yang mendengar dan melihat acara ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan juga katakan bahwa bagai buluh lemah terkulai tak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tak akan dipadamkannya. Begitu juga dengan kehidupan setiap kita. Saya percaya kalau Kak Ita boleh ada sampai sekarang dengan keadaan saat ini, itu semua karena Tuhan. Dan percaya juga buat God Lovers yang mungkin mengalami peristiwa yang sama dengan Kak Ita, percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara dan masa depan sungguh ada bagi saudara. Amin. Terima kasih Kak Ita, sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati perjalanan kembali ke New York, bertemu dengan Abang Fred yang tadi katanya sudah sangat rindu dengan kakak gitu ya Kak. Terima kasih. Iya. Saya really in honor ya. Baik. Saya ada di tempat ini. Baik. Thank you so much. Ya. I love Diaspora Wow, TV. thank It's you, Kak. amazing. It's a Thank you. powerful TV. Thank you. Saya juga encouraging untuk semua God's lover di luar sana. Please watching Diaspora Channel TV. Yes. Amazing. Saya diberkati. I'm so blessed. Dan jangan lupa subscribe ya Kak ya. Yeah, exactly. Yeah. Baik. God Lovers, terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti talk show ini. Saya Katie Tobing bersama seluruh tim Diaspora TV yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan Kaulah harapanku, Tuhan Kaulah penolongku. Takkan pernah Kau biarkan aman selalu